Ini adalah kisah seorang pelacur yang dijamin masuk surga. Penasaran? Yuk kita dengar ceritanya bersama. Malam di kota tua itu selalu tampak sama. Jalanan sempit yang diterangi lampu minyak, suara pasar yang mulai mereda, dan udara yang membawa aroma tanah gurun. Namun ada satu sudut kota yang selalu hidup di saat semua tempat sudah mulai sunyi. Lorong-lorong tempat orang-orang yang terlupakan berkumpul. Di sanalah Laila dikenal. Sebuah nama yang mungkin dulunya indah, namun sekarang hanya menjadi bisikan ejekan di belakang punggungnya. Laila berjalan melewati gang sempit itu dengan langkah yang pelan. Gaunnya lusuh, kainnya tipis meski malam terasa dingin. Ia menunduk, tidak ingin menatap mata siapapun. Ia tahu pandangan orang terhadapnya. Ia tahu apa yang mereka bisikkan. Wanita pendosa, wanita kotor, wanita yang hidup dengan cara yang memalukan, tetapi tidak ada satupun dari mereka tahu bagaimana ia bisa terjatuh sejauh itu. Di sebuah sudut, Laila berhenti. Ia duduk di anak tangga kayu, memperhatikan langit malam. "Ya Allah, apakah engkau masih melihatku?" Bisiknya lirih, suaranya hampir tidak terdengar. Sudah lama ia tidak berani menyebut nama Tuhan itu. Bukan karena membenci, tetapi karena merasa tidak pantas, tidak layak, terlalu kotor. Ia menutup matanya, ingatannya melayang ke masa kecil. Dulu ia adalah gadis kecil yang suka berlari di padang pasir, memungut batu-batu kecil sambil tertawa. Ayahnya seorang tukang kayu sederhana, ibunya menjahit baju-baju tetangga. Mereka miskin, tapi bahagia. Sampai akhirnya penyakit mengambil keduanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Laila menjadi yatim piatu di usia 10 tahun. Tidak ada saudara, tidak ada siapapun untuk bergantung. Ia diserahkan ke sebuah keluarga jauh, tapi tidak diperlakukan seperti keluarga. Ia dijadikan pembantu kecil, disuruh mengangkat air, menumbuk gandum, membersihkan rumah. Ketika beranjak remaja, kecantikannya mulai menarik perhatian yang salah. Ada yang mencoba mempermainkannya, ada yang mencoba meraba saat majikannya tidak ada. Laila berusaha melawan, tetapi ia hanya seorang gadis lemah tanpa pelindung. Hingga suatu malam, ia lari dari rumah itu. Tidak tahu kemana harus pergi. Kota tua itu menjadi satu-satunya tempat yang bisa ia datangi. Tetapi kota besar tidak ramah bagi gadis yang sendirian. Mulai dari dicuri, dibohongi, ditipu, hingga akhirnya ia bertemu seseorang yang memanfaatkan kelemahannya. Laila diseret masuk ke dunia yang ia benci sejak hari pertama, namun tidak lagi punya kekuatan untuk melawannya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan akhirnya ia kehilangan dirinya. Hanya bayangan dari masa lalu yang tersisa. Sekarang, ketika ia duduk di anak tangga tua malam itu, Laila merasa seperti tidak punya nilai. Ia memeluk lututnya. "Apakah ada kesempatan bagiku untuk berubah?" Gumamnya. Dirinya sendiri pun tidak yakin. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Beberapa perempuan yang bekerja di tempat yang sama melintas sambil tertawa keras. Mereka melihat Laila dan tersenyum sinis. "Laila, kau melamun lagi? Jangan bilang kau sedang berharap pandangan langit membawamu ke surga." Salah satu dari mereka mengejek. Laila menunduk tanpa menjawab. Ia sudah terbiasa dengan itu. Namun, kata surga membuat hatinya bergetar. Bukan karena ia yakin akan mendapatkannya, tapi justru karena merasa jauh sekali dari kata itu. Setelah semua pergi, Laila berdiri dan melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia berhenti ketika mendengar suara azan Isya dari masjid kecil di ujung kota. Suara itu lembut, namun bagi Laila terasa seperti panggilan yang tidak bisa ia jawab. Ia menatap masjid itu dari jauh, hanya menatap. Untuk mendekat saja ia merasa malu. "Aku tidak pantas ke sana." Bisiknya lirih. Ia melanjutkan langkah, tetapi suara azan itu terus terngiang. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergerak. Sesuatu yang sudah lama mati, tetapi pelan-pelan ingin bangkit kembali. Ia tidak tahu apa itu. Harapan, penyesalan, atau hanya kerinduan bertemu Tuhan.
yang pernah ia cintai saat kecil. Sesampainya di kamar kecilnya, ruangan gelap dengan satu lampu minyak dan tikar tipis, Laila duduk bersimpuh. Ia meraba dadanya sendiri. Ada rasa sesak yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangisannya bukan karena pekerjaannya malam ini, bukan karena hinaan orang, tetapi karena ia sadar. Ia sangat jauh dari Tuhan. Ya Allah, apakah Engkau masih mau mendengar aku? Ia kembali berbisik. Tidak ada jawaban. Hanya suara malam dan angin yang lewat. Namun rasa lega tiba-tiba mengalir di dadanya. Tangisnya semakin deras. Di tengah isakannya, Laila teringat sebuah nasihat yang pernah ia dengar dari seorang wanita tua bertahun-tahun lalu. Nak, seburuk apapun masa lalu seseorang, pintu Allah tidak pernah tertutup. Kalimat itu menghantam jiwanya malam ini. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bersujud. Tidak sempurna. Tidak hafal doa apapun. Ia hanya menempelkan kepalanya di tikar dan berkata, "Ya Allah, aku ingin berubah. Aku ingin Engkau melihat aku, bukan sebagai diriku yang hari ini, tapi sebagai hamba-Mu yang sedang mencari jalan pulang." Tangisannya menjadi lebih tenang. Dadanya terasa lebih lapang, meski sedikit. Malam itu, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang peduli, Laila memulai langkah pertamanya. Langkah kecil dari seorang pendosa yang ingin diperhatikan Tuhannya. Di luar kamar, hujan turun perlahan, seolah-olah langit ingin menemani doanya.